Ustaz, keluarga ana masih ada yang melakukan bid'ah-bid'ah. Masalah acara musik dengan musik-musik, yasinan dan sebagainya. Bagaimana sikap ana untuk menyadarkan mereka agar tidak tersinggung ketika disampaikan yang hak? Karena sering malah emosi, malah mereka emosi dan bilang, kamu ikut ngaji sudah, baru ikut ngaji sudah kayak gitu tuh. Naam jamaah, memang kalau kita lihat banyak masyarakat kita itu yang belum faham tentang Islam yang sebenarnya. Bahkan Islam sekarang ini banyak dirusak dengan munculnya aliran-aliran yang ada. Ada istilah Islam fundamentalis, ada Islam radikal, ada Islam liberal, ada Islam emansipatoris, ada Islam garis lurus atau apa macam-macam. Sehingga orang itu nggak tahu mana Islam yang benar. Islam yang benar itu yang mana sih? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada istilah baru Islam Nusantara. Subhanallah. Sejak kapan ada Islam Nusantara? Muslim Nusantara, iya betul. Muslim Nusantara betul. Ada Muslim yang fundamentalis betul. Ada Muslim yang liberal betul. Tapi Islam enggak. Islam ini agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bisa disebut Islam itu radikal? Kalau oknumnya seperti itu, iya ada. Maka bagaimana kita menghadapi masyarakat kita? Ya, menghadapi keluarga. Yang pertama dengan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 tahun di Mekah itu nggak berdakwah. Tapi Allah menunjukkan kepada orang Mekah kalau Muhammad SAW adalah orang yang paling mulia di Mekah. Itu pun masih ditolak sama kaumnya. Penduduk Mekah ketika ditanya sama Rasul SAW, kalian pernah ngelihat aku berbohong? Apa kata penduduk Mekah? Jarabna alaika kadziban. Nggak pernah kau berbohong. Tuh. Dia tahu Nabi SAW nggak pernah berbohong. Tapi ketika disampaikan dia sebagai utusan Allah, mereka nggak terima. Maka kita perlu tadi dengan cara yang baik ya. Kemudian mengingkari kemungkaran itu ada jenjangnya. Ada kemaksiatan. Ada mungkin bid'ah, ada kesyirikan. Kemudian bid'ah ini bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang sampai mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Cuma sekedar ya berdosa orang itu. Tapi tetap itu perbuatan tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Bagaimana sikap kita sekarang? Dia melakukan dosa-dosa, bid'ah dan syirik. Yang syirik dulu yang kita perbaikin. Nggak usah ngomong yang tadi tuh. Syiriknya tadi yang sesajen-sesajen, itu yang perlu dilurusin dulu. Kalau kita ngelurusin sesajen, biasanya masyarakat itu kalau kita sudah ngomongin bid'ah mereka nentang. Ini aliran apa ini? Karena menurut dia yang dilarang oleh ustadz ini sesuatu yang baik. Buat mereka baik. Kenapa dilarang? Wah, aliran apa ini? Maka kita mulai dari tadi yang syirik. Kita mulai dengan tauhid. Yang kedua, cintakan mereka kepada sunnah. Gak usah ngomong bid'ah. Karena orang ada yang sensitif dengan kalimat bid'ah. Kalau dengar bid'ah itu langsung gemeteran dia. Iki, insya Allah. Katakan, tunjukkan sunnah. Nih sunnahnya Rasul SAW. Karena manusia itu kita harus akui bersama. Umat Islam khususnya memiliki keinginan berbuat baik. Punya di hatinya keinginan berbuat baik. Sekarang tinggal berbuat baik itu diarahkan. Orang yang suka puasa, kasih tahu puasa yang sunnah tuh gimana. Kan ada orang-orang yang puasa mutih, puasa 40 hari. Berarti dia suka puasa. Ya udah, jangan dilarang. Kita katakan, nih ada puasa yang sunnah. Ente kalau kepingin kuat, kepingin gagah, kayak Nabi Daud tuh puasa Daud. Nabi Daud, Masya Allah. Besi itu Allah. Jadi bikin baju besi itu pakai tangannya jemaah. Jadi besi itu jadi lembek buat Nabi Daud alaihissalam. Kalau orang kan biasanya puasa mutih kepingin apa? Pengen sakti gitu kan. Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Kemudian dengan cara yang bijak. Apalagi kalau kita ngasih tahu orang tua kita ya. Tadi ingat pelan-pelan Rasul SAW ketika di Mekah, bayangkan 10 tahun itu kira-kira nggak ada kewajiban sholat. Sholat tuh nggak wajib. 10 tahun, jilbab nggak ada jilbab. Jilbab baru ada di mana? Di
di Madinah setelah hijrah. Jadi kalau ibu-ibu ngelihat keluarganya nggak pakai jilbab, jangan jilbabnya dulu yang dikasih tahu. Kalau dia nggak pakai jilbab dan tidak sholat, apa yang perlu dikasih tahu? Sholatnya dulu. Kau sholat lah seperti itu. Biar dia nggak pakai jilbab, yang penting sholat dulu. Setelah itu baru. Kadangkala ada orang baru tobat, kasih tahu, kau nggak boleh ini, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh semua. Kata dia berat banget. Biar satu dulu, sholat dulu. Dia amalkan seperti itu, insya Allah.